Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah dan masih bersama saya Rido Hauzan. Oke, teman-teman, sudah lama sekali ya sejak kita bertemu lagi. Di video sebelumnya kita itu membahas tentang bridge, teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf baru bisa membuat video lagi seputar MT Sena ini karena saya lumayan sibuk karena urusan sekolah ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya sudah bisa kembali untuk membuat video seputar MTCNA. Nah, di pembahasan kali ini kita sudah masuk ke bab VPN tunneling. Nah, jadi seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke prakteknya, yaitu praktek-praktek yang ada pada VPN, kita itu biasanya membahas dulu konsepnya. Nah, langsung saja, di sini kita akan belajar konsep Virtual Private Network ataupun VPN. Nah, jadi secara umum itu VPN dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel, teman-teman. Jadi, secara umum, kapan kita dapat menggunakan VPN? Kita perlu menggunakan VPN pada saat misalnya terdapat dua titik dan kita ingin menghubungkan dengan satu kabel atau satu jalur internet yang terhubung secara langsung. Meskipun secara fisik letaknya berjauhan, teman-teman. Jadi di sini saya ambil contoh untuk perumpamaan ya, teman-teman. Di sini kita memiliki misalnya perusahaan pusat di Jakarta dan memiliki perusahaan cabangnya yaitu di Semarang. Nah, ketika dua titik ini ingin saling terhubung, itu kita bagaimana teman-teman caranya? Nah, jika kita menyewa layanan kabel fiber optik ataupun infrastruktur wireless dan lain-lain yang mengharuskan terhubung secara langsung, mungkin akan mengalami kesulitan dan menggunakan biaya yang mahal ya. Karena mungkin kita harus menyewa infrastruktur kabel fiber optik secara khusus dari Jakarta ke Semarang untuk menghubungkan kantor pusat dengan cabang. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling. Syaratnya, antar kantor itu sudah memiliki konfigurasi WAN, yaitu terkoneksi mikrotik dengan internet atau terkoneksinya router masing-masing dari setiap titik ke internet, teman-teman. Lah, lalu kalau misalnya pada kantor di Jakarta itu sudah terdapat layanan internet dan pada di kantor cabang di Semarang itu juga terdapat layanan internet, maka kita bisa membuat satu link ataupun sub interface ya. Yang sub interface ini antara kantor Jakarta dan Semarang bisa terhubung. Itulah gunanya VPN. Jadi seperti inilah contoh pertama, yaitu kita bisa menghubungkan dua kantor. Misalnya jaringan lokal yang ada di sini itu mengakses file pada server lokal yang ada di kantor cabangnya. Atau menggunakan printer yang ada pada kantor cabang lain. Hal seperti itulah yang bisa kita hubungkan menggunakan VPN, teman-teman. Jadi, fungsinya bisa untuk menghubungkan dua nodes atau jaringan kantor yang letaknya berjauhan dan oh maaf teman-teman, maksudnya itu fungsinya bisa untuk menghubungkan dua nodes atau jaringan kantor yang letaknya berjauhan dan kita tidak bisa terkoneksi secara langsung. Maka kita bisa menggunakan VPN dengan mode tunnel. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat harus terhubung dulu ke internet dan memiliki IP public static. Nah, tunneling itu juga merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah jalur antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Jika digambarkan dalam bentuk topologi, akan terlihat seperti ini, teman-teman. Sebentar ya, saya buka dari sini. Nah, jadi akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nantinya jaringan lokal yang di bawah router kantor cabang dan router yang ada di kantor pusat itu akan bisa saling bertukar informasi dan bertukar file. Kita coba jabarkan topologi secara teknis agar lebih mudah untuk dipahami pada penerapan tunnel ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Di sini saya akan sedikit jelaskan. Jadi misalkan pada kantor pusat ingin mengakses server yang ada di kantor cabang. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan kabel fiber optik, tentunya itu akan memakan biaya yang lebih mahal, apalagi menyewa infrastruktur wireless. Secara kan kantor pusatnya itu ada di Jakarta
dan ingin terhubung ke kantor cabang yang ada di Semarang. Itu pasti akan memakan biaya yang lumayan mahal. Makanya di sini disediakan yang namanya VPN, teman-teman, yang dimana dia membuat tunnel. Tunnel itu semacam terowongan ya, teman-teman, yang dimana nanti kita akan membuat sub interface yang nanti misalkan di kantor pusat kita membuat sub interface, di kantor cabangnya juga. Asalkan kedua router mereka itu bisa terhubung ke internet atau jaringan lokal mereka itu sudah memiliki internet, mereka bisa saling bertukar informasi dan berbagi sumber daya, asalkan mereka itu sudah terhubung ke tunnel atau sub interface tunnel yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman. Jadi misalkan paket yang kita kirimkan dari kantor pusat ke kantor cabang itu dibungkus dalam suatu paket, teman-teman. Jadi dia itu seperti paket dalam paket, seperti itu ya. Oke. Jadi langsung saja ya, teman-teman. Di sini kita memiliki beberapa jenis VPN tunneling. Pertama ada EOIP, lalu kedua ada PPTP dan SSTP. Mereka itu sama ya, teman-teman. Selanjutnya ada L2TP plus IPsec, teman-teman. Keempat ada OpenVPN dan yang terakhir. Nah, jadi langsung saja nanti di setiap jenis VPN tunneling ini kita akan pelajari satu persatu ya dan bagaimana konfigurasinya. Pertama kita mulai dari EOIP terlebih dahulu. Jadi langsung saja, EOIP itu memiliki arti Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, jadi EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik. Jadi dia support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office ataupun di kantor pusat itu dan router di branch office ataupun di cabang wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. Dan di EOIP tunnel juga menghubungkan antar site yang dimana site itu harus memiliki network yang sama. Jadi untuk konfigurasinya kita bisa membuat dulu interface EOIP-nya ya. Nanti kita pergi ke bagian interfaces, lalu kita masuk ke interface, tambahkan, lalu kita tambahkan EOIP tunnel, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita buka Pinet Lab. Aduh, kok ke sini sih? Nah, di sini kita buka, teman-teman, Pinet Lab kita untuk meng-setup topologi dan langsung ke konfigurasinya ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di topologinya ya, teman-teman. Di sini untuk topologinya saya biasa menggunakan router 1, dia akan berperan sebagai router pusat ya, teman-teman. Dan router 2 yang akan berperan sebagai router cabangnya. Nah, di sini pertama-tama kita akan mempraktekkan dulu yang EOIP tunnel ya. Dimana nantinya di sini kita akan membuat dulu interface yang baru ya, teman-teman, interface tunnel yang nantinya akan menghubungkan antara kedua router ini itu melalui internet, teman-teman. Oke. Jadi langsung saja di sini kita buka Winbox-nya ya, teman-teman, untuk mengakses mikrotiknya. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu yang router pusatnya dulu ya. Di sini kita masuk. Oke, kita sudah berada pada router cabangnya. Nah, pertama-tama teman-teman bagaimana cara membuat interface tunnelnya? Nah, caranya gampang banget. Pertama-tama teman-teman tinggal buka sini ya, teman-teman. Kalian masuk ke bagian interfaces, lalu kalian klik yang ini tambah dan kalian pilih yang atas nih, EOIP tunnel, karena nanti karena sekarang kita mau bahas EOIP dulu ya. Nah, di sini untuk namanya itu kalian opsional aja. Karena kita mau lebih deskriptif, kita tambahkan EOIP tunnel ke cabang. Karena ini kan dia dari pusat mau bisa akses ke cabang ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan nama ke cabang. Oke, selanjutnya konfigurasi selanjutnya, nah di bagian remote address ini kita harus isikan apa? Nah, di bagian remote address ini kita harus isikan IP dari router cabangnya, teman-teman. Yang dimana nanti akan kita akses
melalui router 2 ya ataupun router cabangnya. Jadi remote address di sini itu seharusnya diisikan IP public static yang sudah diisi di lawan routernya teman-teman. Di apa namanya ya? Kalau dibilang yang terhubung di satunya lah ya. Tapi karena di sini kita menggunakan emulator PNetLab ya, di mana kita lakukan di simulasi virtual, jadi kita isikan seadanya aja ya teman-teman. Yang dimana IP yang didapat dari router cabang ini yaitu IP-nya didapat dari ISP atau dari internet. Jadi nggak apa-apa teman-teman, karena kita sebagai media pembelajaran aja. Di sini langsung kita isikan IP dari si router apa namanya teman-teman? Router cabangnya ya. Sebentar saya lupa IP-nya. Nah, ini IP-nya. 142.167. Oke. 142.167 kita langsung isikan. 142.167. Lalu di bagian tunnel ID ini hanya untuk ID saja teman-teman, untuk pengenal saja ya, supaya nanti bisa dicocokkan dengan eh, interface yang satunya teman-teman. Jadi nanti di router pusat misalkan tunnel ID-nya adalah 777, maka nanti di router cabang juga tunnel ID-nya harus disamakan teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi mungkin sudah segini saja ya teman-teman untuk konfigurasinya, nggak terlalu sulit. Langsung saja kita pilih OK. Dan di sini teman-teman lihat belum ada status running ya. Kalau yang lain kan sudah running. Nah, di sini belum ada status running karena memang pada router satunya belum kita konfigurasikan eh, interface EOIP juga. Jadi langsung saja di sini kita buka Winbox yang baru untuk mengakses router cabangnya, dan kita buat juga ya teman-teman interface EOIP-nya. Sini kita tinggal tambahkan EOIP tunnel, dan karena ini dari cabang mau ke pusat kita beri nama EOIP tunnel ya, EOIP tunnel ke pusat. Seperti ini ya, supaya lebih deskriptif. Dan untuk remote address-nya kita isikan IP dari router lawannya teman-teman. Kalau dari router pusat kan diisikan IP dari router cabang. Nah, dari router cabang diisikan IP dari router pusat. Seperti itu teman-teman. Kita isikan saja langsung 192.168.142.200. Dan untuk tunnel ID-nya kita samakan seperti yang ada di router pusat, yaitu 777. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, untuk tunnel ID-nya ini opsional, kalian mau pakai berapa aja terserah, tapi saya mau pakai 777. Bang, kenapa sih pakai 77, Bang? Karena 77 itu nomor gacor, teman-teman. Ya, super gacor. Enggak lah, bercanda. Ya, terserah kalian mau pakai tunnel ID berapa. Kita tinggal oke aja. Oh, ini sudah langsung ya, teman-teman. Kalian lihat nih, dari router pusat dan router cabang itu dia statusnya sudah running. Berarti dia sudah terhubung, teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita melakukan koneksi, tes koneksi, teman-teman. Kita pergi ke tools untuk lakukan ping ya, teman-teman. Kita ketikkan kita mau ping kemana. Di sini 192.168.142.200. Mulai. Nah, dia sudah reply teman-teman, berarti dari router cabang itu berhasil melakukan tes koneksi ke router pusat. Bagaimana jika dari router pusat itu ingin melakukan tes koneksi ke router cabang teman-teman? Apakah sudah bisa? Kita coba saja. Pasti insya Allah sudah terkoneksi. Nah, dia sudah reply, berarti sudah terkoneksi teman-teman. Oke, jadi untuk konfigurasi EOIP tunnel dari router pusat ke router cabang, begitupun sebaliknya, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, goalsnya itu setelah kita setelah kita hubungkan kedua interface tersebut, itu mereka bisa saling melakukan tes koneksi. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman, kita ke goals yang selanjutnya, di mana di sini kan kita memiliki VPC ya teman-teman. Bisa kita umpamakan sebagai klien lah. Misalkan klien ini dari VPC 2 ingin melakukan tes konektivitas atau ingin bisa terhubung ke klien yang ada di router cabangnya. Bagaimana caranya?
kita akan langsung saja ke pembahasan. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung saja gimana konfigurasi supaya dua VPC ini atau dua klien ini bisa saling terhubung ke atau bisa saling melakukan tes koneksi lah ya istilahnya. Nah, jadi pertama-tama di sini kita akan menggunakan teknik bridge, teman-teman. Yang dimana nanti Ether 2 atau interface 2 pada setiap router ini itu dia akan disatukan dengan konfigurasi lagi. Maksudnya akan disatukan dengan interface tunnel, teman-teman. Jadinya di sini kita nggak perlu lagi untuk mengkonfigurasikan gateway. Jadi misalnya jadi kayak langsung aja nih teman-teman dari VPC 2 kan Ether 2-nya itu sudah langsung disatukan dengan apa namanya dengan interface tunnel ya. Jadinya ketika teman-teman sudah mengkonfigurasikan IP di VPC-nya, itu kalian bisa langsung saja melakukan tes koneksi ke VPC 3 karena pada dasarnya di Ether 2 itu dia sudah menyatu dengan interface tunnel menggunakan bridge ya teman-teman. Kan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang bagaimana konfigurasi bridge, jadi mungkin teman-teman nggak asing lah ya dan cukup familiar dengan yang namanya bridge. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke router pusat terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buat mana bridge? Nah, kita buat dulu bridge-nya, teman-teman. Di sini kita tinggal buat bridge-nya. Kita namakan ya, teman-teman, bridge. Biar lebih deskriptif, kita berikan nama bridge EOIP ke cabang seperti ini teman-teman ya. Lalu kita tinggal apply, oke. Setelah itu di sini kita masuk ke ports untuk mendefinisikan interface apa aja yang nantinya akan disatukan dengan bridge EOIP ini. Nah, di sini kita langsung saja tambahkan Ether 2 teman-teman, karena Ether 2 itu adalah interface yang mengarah ke klien ya. Dan kita tambahkan lagi akan disatukan kemana teman-teman, yaitu EOIP tunnel ke cabang. Lalu kita langsung saja apply. Nah, di sini kita sudah menyatukan dua interface-nya teman-teman. Jadi Ether 2 dan EOIP tunnel itu sudah terkoneksi atau terhubung menjadi satu bridge, satu interface tambahan ya teman-teman. Kita sebut saja sub interface bernama bridge EOIP ke cabang yang sudah sebelumnya kita buat. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di router cabangnya ya teman-teman, supaya mereka bisa saling terkoneksi. Di sini kita masuk ke bridge, lalu kita tambahkan dulu bridge-nya, yaitu bridge EOIP ke pusat. Karena ini dari cabang, kita namain ke pusat ya. Oke, lalu kita apply. Oke. Dan di ports kita definisikan juga interface apa aja yang akan kita satukan ke bridge ini, yaitu Ether 2, apply. Oke, dan kita definisikan juga EIP tunnel ke pusat. Oke, apply lalu oke. Nah, setelah itu setelah kita satukan dua interface tersebut, selanjutnya kita harus mendefinisikan atau membuat IP pada setiap kliennya teman-teman, karena kan VPC-nya itu baru kita nyalain, pasti dia belum punya IP. Nah, kita buat IP-nya nih. Misalkan di VPC 2 saya mau IP-nya itu 192.168.1.10/24. Oke. Oh, maaf teman-teman. Harusnya itu pakai IP seperti ini ya. Oke. Dia sudah dibuat IP-nya teman-teman. Dan di VPC 3 ini atau klien yang ada di router cabang, kita berikan IP juga. Itu dengan komen IP 192.168.1. Misalkan di sini saya mau memberikan IP VPC 3-nya adalah .20/24. Nah, disclaimer nih teman-teman, kalau kalian mau membuat kedua klien ini bisa saling terhubung tanpa adanya gateway, itu kalian harus pastikan bahwa kedua IP tersebut memiliki network yang sama. Misalkan di sini kita kan di VPC 2 192.168.1. Nah, itu kan sudah masuk ke network yang sama ya teman-teman. Begitupun dari VPC 3 dia sudah memiliki network yang sama dengan VPC 2.
Nah, langsung saja di sini kita lakukan tes koneksi apakah kedua klien tersebut sudah saling terhubung, teman-teman. Ya, di sini dia sudah menunjukkan reply ya, teman-teman. Kalau reply-nya seperti ini, dia sudah pasti berhasil atau dari VPC 3 itu bisa melakukan koneksi ke VPC 2. Nah, sekarang kita coba dari VPC 2 itu apakah bisa melakukan koneksi ke VPC 3. Itu kita tinggal ping, lalu ketikkan IP yang dimiliki oleh VPC 3. Dan insya Allah mereka sudah bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus adanya gateway. Karena nggak ada gateway karena Ether 2-nya itu juga sudah disatukan dengan tunnel, jadi mereka langsung terkoneksi gitu via apa namanya internet, teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan VPN. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai ya, teman-teman, cukup mudah. Jadi dari klien ke klien sudah selesai, teman-teman. Goals-nya sudah tercapai. Nah, goals berikutnya saya mau dari klien ini itu keduanya bisa mengakses ke internet, teman-teman. Karena pada dasarnya mereka kan cuma bisa terkoneksi ke satu sama lain ya, ke klien, tapi kalau ke internet dia belum bisa, teman-teman. Nah, kan no gateway found karena kita harus membuat gateway dulu. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan berikutnya kita akan membuat kedua klien kita bisa saling terkoneksi ke internet. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke goals kita yang berikutnya, yaitu kita ingin semua klien kita itu bisa melakukan koneksi ke internet karena sebelumnya itu nggak bisa ya, teman-teman. Karena nggak bisa itu karena ya gateway-nya nggak ada gitu ya, teman-teman. Belum disetting gateway-nya. Jadi langsung saja di sini kita akan lakukan atau menambahkan IP ya, teman-teman, pada setiap routernya itu, dan entah dari router pusat ataupun router cabang kita tambahkan dulu gateway-nya supaya nanti di VPC kita bisa menambahkan gateway dan kita bisa lakukan tes koneksi. Nah, langsung saja di sini kalian pergi ke bagian IP addresses, lalu kita klik yang tambah di sini untuk menambahkan IP dan IP-nya mau berapa. Misalkan kalau di VPC 2 kan milih IP-nya itu 192.168.1.10. Nah, berarti di sini saya mau IP-nya itu gateway-nya adalah 1.1 ya, 1.1/24. Dan untuk interface-nya di sini kita pilih yang bridge EOIP ke cabang. Kenapa kita pilih yang itu? Karena sebelumnya kan Ether 2 yang mengarah ke VPC itu sudah disatukan dengan interface tunnel ya. Jadinya mereka dijadikan satu interface baru yang bernama bridge EOIP itu. Jadinya untuk interface-nya bisa kita definisikan langsung ke bridge EOIP. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga untuk konfigurasikan firewall NAT-nya. Nah, jadi kalau belum di-NAT-kan, kita nggak mungkin bisa lakukan tes koneksi ke internet ya. Tapi karena di sini saya sudah konfigurasiin NAT-nya, teman-teman. Jadi NAT ini pernah saya singgung ya di bab firewall, di mana NAT digunakan untuk mentranslatekan atau menerjemahkan IP private yang kita punya menjadi IP public, seperti itu, teman-teman. Jadi nanti IP private yang kita punya pada jaringan lokal ini akan diterjemahkan atau kita bungkus menjadi satu IP public, yang nantinya IP public tersebutlah yang akan kita gunakan untuk akses internet, seperti itu. Jadi karena NAT di sini sudah saya konfigurasikan, jadi ya sudah, kita nggak usah konfigurasi apa-apa lagi. Kita hanya perlu menambahkan gateway untuk interface-nya dan lakukan hal yang sama pada router cabang, teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian address, kita tambahkan IP-nya. Kita mau berapa nih? Misalkan kalau dari router 1 itu IP-nya 1.1. Jadi di sini saya mau misalkan 1.2, teman-teman, /24. Dan jangan lupa untuk interface-nya pilih yang bridge ya. Bridge IP ke pusat. Lalu kita apply. Oke. Sudah deh. Dan jangan lupa di bagian firewall-nya kita definisikan atau kita setting juga NAT-nya. Nah, di sini saya sudah ya, teman-teman. Saya lupa deh kapan ya saya bikin NAT. Mungkin sebelum video ini dibuat saya itu sering apa ya, teman-teman, istilahnya kayak
ya praktek-praktek lah teman-teman sebelum saya buat video supaya nggak ada kesalahan pas nge-recordnya. Jadi ya ini mungkin masih ada, tapi nggak apa-apa biar enggak lama teman-teman, ya biar nggak lama teman-teman videonya. Jadi langsung saja. Oke. Karena IP untuk gateway-nya itu sudah dibuat, jadi langsung saja pada VPC-nya kita tambahin ininya teman-teman, gateway-nya. Di sini kan kalau kita show IP itu kita hanya memiliki IP-nya saja teman-teman, yaitu 192.168.1.10. Sedangkan gateway-nya itu masih kosong. Nah, di sini kita bisa tambahkan gateway-nya dengan mendefinisikan IP yang sebelumnya dan kita ketikkan saja langsung gateway-nya di sini. Jadi setelah IP langsung kita definisikan gateway-nya secara langsung 1.1. Lalu kita enter. Nah, sudah teman-teman. Lalu jangan lupa kita definisikan juga IP DNS-nya, yaitu DNS dari Google-nya ya teman-teman, yaitu 888. Kita enter. Sudah, kita coba lagi show IP. Oke, IP untuk VPC-nya sudah ada, gateway-nya juga sudah ditambahkan, DNS juga alhamdulillah sudah ya. Dan di VPC 3 juga kita akan lakukan hal yang sama. Itu dari IP kita tambahkan gateway-nya 2.1 1.2 teman-teman ya. Lalu kita enter. Setelah kita tambahkan gateway, jangan lupa DNS-nya juga kita buat. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba lakukan tes koneksi dari VPC 2 dan VPC 3. Apakah keduanya itu sudah bisa terkoneksi ke internet dengan ping salah satu IP yang dimiliki oleh Google yaitu 888. Kita enter. Alhamdulillah dia sudah bisa terkoneksi ya, teman-teman. Dan kita akan coba lagi lakukan ping tapi menggunakan nama domain dari Google, yaitu domain ping.google.com. Dan melakukan ping menggunakan domain name juga sudah selesai, sudah berhasil ya teman-teman istilahnya. Dan di VPC 3 juga kita lakukan yang sama, yaitu ping 888 sudah berhasil. Kita ping lagi tapi menggunakan nama domain dari Google-nya, google.com. Sip, sudah selesai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebih untuk konfigurasi EOIP tunnelnya. Kalau kita ambil kesimpulan, jadi EOIP tunnel itu kita membuat interface tunnel menggunakan EOIP. Gak jelas ya saya ngomong. Maaf ya teman-teman kalau kurang bisa dimengerti. Jadi intinya begitu. EOIP Ethernet over Internet Protocol. Jadi dari Ethernet, dari interface itu over melewati Internet Protocol seperti itu ya. Kalau kita bukan terjemahin sih, ini bahasa saya sendiri. Saya nggak ngarang juga sih, tapi bener. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk pada jenis VPN yang pertama yaitu EOIP tunnel sudah selesai ya teman-teman. Goalsnya adalah ada 3 ya untuk setiap jenis nanti. Pertama yaitu bisa konfigurasinya, kedua bisa menghubungkan antar klien, dan ketiga klien bisa koneksi ke internet. Jadi untuk setiap jenis nanti konfigurasinya akan meliputi 3 goals tersebut atau 3 tujuan tersebut. Oke teman-teman, mungkin untuk konfigurasi EOIP tunnel sudah segini aja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke ke jenis VPN yang kedua yaitu PPTP atau Point to Point Protocol. Oke teman-teman, jadi langsung saja di sini kita ke jenis VPN yang kedua yaitu Point to Point Protocol atau kita sebut saja PPP atau Triple P. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita lanjut ke materinya, di sini kan kita masih memiliki 2 jenis VPN lainnya yang belum kita bahas yaitu L2TP dan IPsec dan OpenVPN. Nah, jadi mungkin di video kali ini saya hanya akan membahas EOIP dan PPTP saja. Jadi untuk yang jenis VPN lainnya akan saya bahas di video terpisah teman-teman. Karena mungkin saya takut videonya terlalu panjang, nanti kalian akan jadi gampang bosen, jadinya akan saya bagi menjadi 2 part aja. Dan ya karena alasan waktu juga sih, sudah malam, saya mau tidur, capek. Enggak itu.
Tapi emang benar sih udah ngantuk, tapi ya demi kalian saya mau bisa memberikan pembelajaran dan manfaat bagi kalian. Oke, nggak usah banyak ngomong lah, langsung saja. Ah, jadi karena sebelumnya kita sudah membahas EOIP ya teman-teman, yang bisa dibilang jarang ada, karena kelemahan dari EOIP tunnel itu adalah bahwa EOIP tunnel itu dapat menghubungkan antara site di mana antara site-nya itu memiliki IP network subnet yang sama. Sedangkan kalau point to point protokol itu kita bisa menghubungkan kedua titik jaringan lokal walaupun mereka memiliki network yang berbeda seperti itu teman-teman. Nah, jadi kasus EOIP ini biasanya jarang ditemui dan normalnya antar site itu memiliki segmen network yang berbeda. Jadi antar pusat dan cabang itu memiliki network yang berbeda. Jadi EOIP ini udah jarang dipakai ya teman-teman sekarang karena memang sudah jarang aja. Ya jarang mungkin karena security-nya kurang kurang baik ya teman-teman. Dan kebanyakan memakai point to point sekarang. Dan kali ini kita akan bahas terkait PPTP ya, terlebih dahulu di mana salah satu service tunnel yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN adalah point to point tunnel protocol. Yang ini, di sebuah koneksi PPTP terdiri dari server dan klien. Nah, MikroTik Router OS sendiri bisa difungsikan baik sebagai server maupun klien atau bahkan diaktifkan keduanya bersama dalam satu mesin yang sama. Fitur ini sudah termasuk dalam package PPP sehingga Anda perlu cek di menu sistem package apakah paket tersebut sudah ada di router atau belum. Nah, fungsi PPTP klien juga sudah ada di hampir semua OS, teman-teman. Sehingga kita bisa menggunakan laptop ataupun PC sebagai PPTP klien. Nah, biasanya PPTP ini digunakan untuk jaringan yang sudah melewati multi-hop router atau routed network. Jika Anda ingin menggunakan PPTP, ya pastikan dulu kalau router Anda tidak ada rule yang melakukan blocking terhadap protokol TCP 1723 atau 1723 dan IP protokol 47/GRI ya teman-teman, atau Generic Routing Encapsulation, karena service PPTP itu menggunakan protokol tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih soal PPTP. Jadi dia salah satu tunnel yang menggunakan enkripsi. Jadi ketika kita menggunakan PPTP itu bisa dibilang lebih secure daripada menggunakan EOIP. Nah, jadi router OS juga mendukung PPTP client dari PPTP server. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka Pinet Lab-nya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya ya. Seperti apa konfigurasinya? Langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikut. Duh, kenapa ini? Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung pembahasan ya, yaitu pembahasan terakhir mengenai konfigurasi PPTP. Nah, di mana nanti di konfigurasi PPTP ini kita akan membuat dulu PPTP servernya ya teman-teman di router pusat atau router 1, yang dimana nanti router cabang ini dia akan berperan sebagai PPTP kliennya. Dan jadi langsung saja ya kita ke konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk dulu ke router pusat. Kita harus buat dulu nih teman-teman apa namanya gateway di Ether 2 yang akan kita berikan di VPC 2. Karena nanti kan untuk pengujian kali ini itu nanti VPC-nya akan kita atau kliennya akan kita berikan dua network yang berbeda ya teman-teman. Di mana VPC 1 akan kita berikan 1.0 untuk networknya, dan untuk VPC 3 networknya adalah 2.0. Mereka kan berbeda ya teman-teman. Jadi kalau mau saling terhubung itu tentunya harus punya gateway. Nah, makanya di sini di bagian Ether 2-nya di setiap router itu akan saya kasih gateway terlebih dahulu. Jadi langsung saja di sini kita masuk ke address list, kita berikan gateway-nya 192.168.1.1/24 dan interface-nya kita pilih yang Ether 2 yang menuju ke VPC. Kita apply, oke. Dan karena di sini saya biar cepat aja ya teman-teman, biar kita nggak usah buat IP secara manual di VPC-nya, kita buat aja DHCP server supaya nanti VPC bisa mendapatkan IP secara DHCP ya atau dynamic.
Oke, langsung saja di sini kita pilih yang DHCP setup ya. Teman-teman bisa ikutin aja seperti yang saya praktekkan di sini. Untuk server interface-nya pilih yang Ether 2, lalu kita next, next, next. Nah, di sini untuk address to give out-nya atau address yang akan diberikan, saya milih yang 192.168.1.2 sampai 1.10 itu biar mudah diingat aja sih teman-teman. Ini untuk opsional aja. Kalau kalian mau sesuai default yang disarankan dari sananya dari si mikrotiknya itu boleh. Tapi saya mau segini aja biar nggak banyak lah ya. Jadi langsung saja kita next. DNS-nya kita isikan 888. Next. List time 30, oke. Setup has completely successfully. Oke. Setelah itu di router 2-nya juga kita buat IP gateway-nya dulu ya, teman-teman. Dan nanti kita akan buat DHCP server juga. Di sini saya menggunakan 2.1/24 karena saya mau mencoba dengan network yang berbeda. Oke, setelah itu kita buat DHCP server supaya klien dari router cabang bisa mendapatkan IP secara dynamic. Untuk DHCP server interface-nya kita pilih yang Ether 2 karena Ether 2 itu yang mengarah ke VPC. Address space-nya kita next-kan aja teman-teman. Next. Di sini saya akan isi 10 aja. Kita next lagi. DNS-nya udah biarin aja ya teman-teman. Atau kita mau isikan 888 juga boleh. 888. Kita next, next. Oke, sudah sukses. Aduh, sudah malam, suara saya semakin kayak gini teman-teman. Jadi saya mau bahas cepat aja ya, nggak usah banyak berbicara. Jadi langsung saja dari VPC 2, di sini saya akan meminta IP teman-teman, IP DHCP. Nah, di sini sudah Dora, sudah berhasil berarti request IP-nya. Jadi di VPC 2 itu mendapatkan IP segini 1.9, gateway-nya 1.1. Kalau dari VPC 3 kita minta teman-teman request DHCP. Dari VPC 3 itu kita mendapatkan IP 2.10. Kalau di sini 1.9, sini 2.10. Oke, teman-teman. Setelah kita membuat gateway-nya dan dari dua klien sudah memiliki network yang berbeda, di sini langsung saja kita untuk konfigurasikan PPTP-nya ya. Di sini kalian bisa langsung pilih yang PPP di sini. Dan karena router pusat ini akan saya jadikan PPTP client, maksudnya PPTP server. Jadi sini kita pilih yang PPTP server di sini kita klik, lalu kita klik enabled, kita centang enabled-nya. Jadi kalau kita oke, pada default di sini memang dia nggak muncul apa-apa, tapi sebenarnya kalau sudah dicentang begini, PPTP servernya sudah aktif. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke secrets. Kenapa ke secrets? Karena sebelumnya pada slide ya teman-teman saya bilang bahwa kalau kita menggunakan PPTP itu dia lebih secure. Nah, lebih secure ini itu pastinya akan membutuhkan yang namanya username dan password. Di mana nanti di sini kita akan membuat di bagian secret ini kita akan membuat username dan passwordnya ya. Di sini langsung saja kita tambahkan. Untuk namanya itu opsional aja, kalian mau pilih nama apa aja. Di sini saya mau PPTP strip rido. Seperti ini aja. Dan untuk passwordnya saya mau 12345. Seperti ini aja teman-teman. Di sini passwordnya nggak terlihat ya. Supaya terlihat kalian bisa klik settings dan hide passwordnya kita matikan. Oke. Dan untuk servicenya kita pilih yang PPTP. Lalu, nah di sini yang harus kalian perhatikan teman-teman, yaitu local address dan remote address. Sini saya akan jelaskan secara cepat aja. Jadi local address adalah IP interface tunnel yang dimiliki oleh server, sedangkan untuk remote address IP tunnel PPTP yang akan diberikan ke klien. Nah, jadi untuk router 1 ataupun PPTP servernya ini IP tunnelnya akan saya kasih 10.10.10.1. Ini untuk PPTP servernya. Dan untuk yang PPTP klien di router 2 akan saya kasih 10.10.10.2. Langsung saja untuk local address saya akan kasih 10.10.10.1. Dan remote address adalah 10.10.10.2. Oke, sudah teman-teman. Mungkin untuk konfigurasinya segini aja. Profilnya kita pilih yang default. Lalu kita apply. Nah, setelah itu
kita buat username dan passwordnya di router pusat, kita buat juga kita konfigurasikan juga PPTP client di router cabangnya. Di sini kalian bisa langsung saja buka masuk ke bagian PPP dan kita tambahkan PPTP client di sini karena router cabang kan mau jadi klien ya teman-teman. Dan untuk generalnya di sini kita akan disuruh memilih untuk konekkan kemana. Nah mungkin teman-teman di sini akan bingung ya akan konekkan kemana. Apakah dikonekkan ke router maksudnya ke IP statik dari router pusatnya ataupun kita isikan IP dari tunnelnya teman-teman PPTP servernya. Nah, di sini untuk IP yang diisikan adalah IP statik dari si router pusatnya itu teman-teman. Jadi langsung saja kita isikan tik 200. Nah, setelah itu untuk usernya tadi kita samakan seperti yang ada pada PPTP servernya ya, yaitu usernya adalah PPTP striprido pakai Y dan passwordnya adalah 12345. Oke. Dan untuk profilnya di sini kita pilih yang default saja, kita samakan ya teman-teman sama yang di sini, profilnya default. Oke. Mungkin sudah ya teman-teman segini saja. Sini kita hide passwordnya kita matiin aja teman-teman. Oke, sudah segini aja teman-teman, kita langsung apply. Di sini ada peringatan PPTP connection are considered unsafe ya, kita abaikan aja karena ini nggak terlalu penting, hanya peringatan saja bahwa menggunakan PPTP seperti ini itu nggak aman teman-teman, tapi ya nggak ngaruh lah sebagai media pembelajaran aja. Nah di sini dia sudah ada status R berarti running. Nah kalau sudah status R running ini berarti mereka sudah bisa terkoneksi teman-teman, sudah bisa saling berkomunikasi. Nah jadi langsung saja di sini kita coba lakukan tes koneksi ya teman-teman. Kita ke tools, terus ke bagian ping. Di sini misalkan kita mau ping IP dari interface tunnelnya, dari interface tunnel si PPTP servernya teman-teman. Lalu kita start, dia reply berarti berhasil ya teman-teman. Coba kita isikan IP dari IP statik dari si router pusatnya ya. Itu 142.200. Dia juga sudah reply. Berarti untuk konfigurasi PPTP itu sudah selesai ya teman-teman, sudah berhasil. Dan kalau kita coba dari router pusat sekarang lakukan tes koneksi ke router cabang, dia juga pasti sudah bisa. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk goals yang pertama ya teman-teman, yaitu goals pertama antara router pusat dan router cabang sudah bisa saling terkoneksi. Dan seperti biasa untuk goals selanjutnya itu kita mau kita mau para klien yang kita punya teman-teman di sini VPC 2 dan VPC 3 itu bisa saling terkoneksi. Nah, sekarang kita coba nih. Apakah dari VPC 2 itu sudah bisa melakukan koneksi atau bisa melakukan ping ya ke VPC 3 atau VPC yang ada di router cabang. Kita enter. Dia timeout. Kenapa bisa timeout, teman-teman? Karena ada routingnya, teman-teman. Jadi mereka kan beda network ya. Otomatis mereka itu harus dilakukan routing dulu teman-teman, karena kan istilahnya kayak dikenalin lah. Pasti kalian sudah nonton kan video saya yang routing, di situ dijelaskan kenapa harus routing, karena mereka berdua kan punya network yang berbeda, jadi secara nggak langsung mereka harus diperkenalkan lebih dahulu, seperti itu. Kalau bahasa sederhananya adalah dikenalkan ya teman-teman. Langsung saja di sini untuk konfigurasi routingnya, kalian bisa pilih dari router pusat dulu ya teman-teman. Kalian bisa pilih IP, lalu kita pilih yang routes. Nah di sini ya teman-teman, route list. Kalian ingat kan teman-teman rumusnya dari mana mau kemana. Nah jadi di sini kita bisa tambahkan, ingat rumusnya ya teman-teman, dari mana mau kemana. Jadi kan kita mau ke network 192.168.2.0 itu lewat mana. Jadi lewatnya adalah, jadi misalkan dari router ini kita kan mau ke sini nih. Nah, lewatnya itu lewat mana? Yaitu lewat ini teman-teman. Jadi untuk gateway-nya nanti kita isikan IP tunnel dari router 2-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Lalu kita enter.
dan dia sudah AS, teman-teman. Jadi kalau AS itu dia statusnya aktif statik, berarti dia sudah terkoneksi. Begitupun di router cabangnya ya teman-teman, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita routing dulu. Kita tambahkan, misalkan rumusnya itu dari mana mau kemana. Mau kemana lewat mana, seperti itu. Jadi kan kita mau ke network 1.0 ya, 1.0/24, dan gateway-nya itu lewat mana adalah kita isikan IP tunnel dari si router pusatnya. Lalu kita apply, oke. Sekarang kita coba lakukan tes koneksi dari VPC 2 ke VPC 3, apakah sudah berhasil? Nah, sekarang sudah berhasil, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya menurut saya cukup mudah, cukup simple. Mungkin hanya ada banyak hal saja yang perlu diingat ya teman-teman, seperti gateway, terus username, password, PPTP server, client, dan routing, seperti itu ya. Oke, jadi tadi kan dari VPC 2 sudah bisa koneksi ke VPC 3. Nah, sekarang apakah dari VPC 3 itu sudah bisa connect ke VPC 2? 1.9 kita enter, dan dari VPC 3 sudah bisa melakukan ping juga. Oke, jadi untuk goalsnya itu dari PPTP server sudah berhasil ya. Goalsnya itu yang pertama ada dari setiap router bisa saling koneksi, dan dari VPC atau klien juga bisa saling koneksi secara satu sama lain, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk videonya akan selesai sampai di sini saja ya teman-teman, karena masalah durasi juga, dan kalau kita satukan yaitu dari L2TP dan PPPoE itu nggak bakalan apa ya teman-teman, nggak bakalan cukup lah. Mungkin cukup tapi saya takut kelamaan videonya, dan ini juga sudah malam sih teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya aja ya. Jadi untuk video kali ini itu saya akan bahas sampai di PPTP saja. Oke. Oke teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian ya pembelajaran tentang MTCNA ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.